Oke, kembali dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia. Selamat pagi. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan pergeseran kesetimbangan soal AKM ya. Sekarang kita lihat hemoglobin pada darah. Untuk menjaga kondisi tubuh manusia berjalan baik, zat yang terdapat pada tubuh perlu dipelihara supaya setimbang. Reaksi setimbang dalam tubuh manusia sangat banyak, bahkan tidak terhitung jumlahnya. Jika pada kondisi tertentu tubuh manusia mengalami perubahan karena pengaruh lingkungan, maka tubuh dengan cepat melakukan penyesuaian supaya kondisi setimbang kembali kepada keadaan semula. Salah satu contoh, ketika kita berada pada ketinggian 3 km di atas permukaan laut, kita dapat mengalami sakit kepala atau yang disebut gejala hipoksia yang diakibatkan berkurangnya asupan oksigen pada otak. Gejala hipoksia dapat membuat kita tidak sadarkan diri, bahkan dapat mengakibatkan kematian jika tidak ditangani atau diobati dengan cepat. Dalam tubuh kita terdapat hemoglobin yang bereaksi dengan oksigen sehingga membentuk reaksi kesetimbangan sebagai berikut. Hb ditambah O2 menjadi HbO2. Harga Kc adalah konsentrasi HbO2 dibagi hasil kali konsentrasi Hb dan O2. Perlu diketahui tekanan parsial oksigen pada ketinggian 3 km 0,14 atm, sedangkan pada pada permukaan laut 0,2 atm. Artinya kadar oksigen pada daerah yang lebih tinggi lebih sedikit. Dengan berkurangnya kadar oksigen, maka reaksi kesetimbangan akan terganggu atau mengalami pergeseran. Pergeseran kesetimbangan mengakibatkan konsentrasi HbO2 berkurang atau kesetimbangan bergeser ke kiri dan terbentuk kesetimbangan yang baru. Untuk mengembalikan kondisi tubuh kita kembali ke keadaan semula, diperlukan 2 atau 3 minggu supaya jumlah hemoglobin dalam tubuh kembali normal. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa jumlah hemoglobin manusia yang tinggal di daerah ketinggian 50% lebih banyak dari manusia yang tinggal di daratan. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Kadar oksigen di daerah pegunungan lebih besar dibanding daerah daratan. Nah, tadi dari bacaan kita sudah simak ya bahwa di daerah pegunungan kadar oksigen itu lebih rendah ya. Kadar oksigen lebih rendah di daerah pegunungan dibanding daratan. Kemudian B, tekanan udara daerah pegunungan lebih besar dibanding daerah daratan. Tadi kita juga sudah baca bahwa tekanan di daerah pegunungan itu lebih kecil dibanding daratan ya. Ya, pegunungan lebih kecil dibanding daratan tekanannya ya. Gejala hipoksia merupakan gejala berkurangnya asupan oksigen. Ini betul ya. Jumlah hemoglobin dalam darah manusia di setiap daerah ada sama. Salah. Tadi dikatakan bahwa di daerah pegunungan dari hasil penelitian biasanya 50% lebih besar oksigennya ya. Kadar oksigen 50% lebih besar di pegunungan dibanding di daratan. Rumus Kc diperoleh dari hasil bagi konsentrasi Hb dan O2. Ini pun salah. Tadi Kc itu diperoleh dari hasil konsentrasi di kanan tadi HbO2, di kirinya adalah atau bereaksi Hb dan O2. Oke, sehingga jawabannya adalah C. Sekarang kita lihat soal yang berikutnya. Reaksi kesetimbangan Hb ditambah O2 menjadi HbO2. Jika kadar O2 dalam darah berkurang, maka terjadi pergeseran kesetimbangan. Jadi Hb ditambah O2 menjadi HbO2 itu merupakan kesetimbangan. Jika O2-nya ini berkurang, ya seperti tadi daerah pegunungan ya, terjadi pergeseran kesetimbangan. Nah, pernah kamu mungkin sudah pernah dihafal ya. Jika konsentrasi O2 dalam hal ini kan bereaksi berkurang. Kalau bereaksi berkurang, setimbang bergeser ke yang dikurangi. Berarti bergeser ke kiri. Bisa juga kalau jika konsentrasi O2 ini misalnya bertambah. Nah,
bertambah. Ini setimbang bergeser ke sebaliknya ya. Kalau konsentrasi O2 bertambah, O2 itu kan di kiri ibaratnya. Berarti setimbang bergeser ke kanan. Oke. Dalam hal ini yang berlaku ini, O2 sebagai reaksi berkurang, setimbang bergeser tentunya ke kiri. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, kenapa ke kiri? Oke, kita lihat dulu bahwa ke kanan ini akan salah ya. Sekarang ke kiri, bergeser ke kiri. Kembali kita lihat rumusannya ya. Rumusan Kc. Hb ditambah O2 menjadi HbO2 ya. Rumusan Kc-nya tadi adalah bahwa HbO2 dibagi Hb dikali O2. Oke, inilah konstantanya ya, konstanta. Nah, sekarang jika O2-nya berkurang tadi berarti ini kecil. Konsentrasi O2-nya ini kecil ya. Tentu konstantanya akan berubah ya. Maksudnya harga K-nya berubah. Artinya di sini diperoleh K sering kita bikin sebagai Ki ya, Ki C ya. Nah, tentu ini akan berubah ya, berubah Ki C-nya. Jadi misalnya ini konstanta dibagi suatu bilangan yang kecil ya. Di suatu bilangan tertentu misalnya ini ya. Dibagi O2 bilangan kecil berarti Ki C-nya menjadi besar. Ya. Nah, harga K-nya menjadi besar atau kita sebut Ki C. Nah, sekarang Ki C ini harus kembali ke Kc ya. Artinya Ki C lebih kecil tadi ya. Nah, Ki C ini berarti lebih kecil ya. Harus kembali ke Kc. Kalau Ki C-nya besar harus kembali ke Kc tadi yang lebih kecil. Logikanya HbO2 ini harus diperkecil ya. Kalau ini diperkecil dibagi tadi O2, nanti harganya akan kembali dia kecil. Oke. Kalau HbO2 ini diperkecil, ini HbO2 itu menjadi kecil, ini artinya setimbang tadi bergeser ke kiri. Setimbang bergeser ke kiri, HbO2 berarti berkurang, diperkecil atau berkurang ya. Kalau HbO2 berkurang, kalau HbO2 berkurang, bagaimana Hb-nya? Bagaimana O2? Karena ini setimbang bergeser ke kiri, berarti Hb-nya itu akan bertambah. Kenapa? HbO2 itu berkurang, artinya HbO2 membentuk Hb dan O2. Jadi Hb-nya bertambah, O2-nya bertambah. Nah, itulah pergeseran kesetimbangan yang terjadi di daerah pegunungan. Misalnya kita daerah pegunungan tentu O2-nya kadar oksigennya berkurang. Nah, sehingga kita mungkin bisa lemas. Biasanya kita istirahat dulu, ada penyesuaian dulu, biasanya kita tidurnya itu rata ya, tidurnya rata sehingga nanti terjadilah pergeseran kesetimbangan. Kita lihat jawabannya E, perhatikan dulu ya. Kesetimbangan bergeser ke kiri tadi betul, konsentrasi Hb. Nih, tadi Hb berkurang atau bertambah? Nah, perlu nih ada kesalahan. Karena konsentrasinya Hb di sini bukan berkurang, karena Hb kan bertambah ya, karena apa? HbO2 berubah menjadi Hb tambah O2. Saya ulangi, HbO2 tadi makin kecil artinya HbO2 berubah menjadi Hb dan O2. Jadi Hb bertambah. Ini salah nih. Ini adalah Hb bertambah. Oke. Nah, seperti itu ya. Kadang terjadi kesalahan pengetikan, bisa kurang teliti ya. Mohon dimaklumi ya, antara pikiran kadang dan otak tidak sama. Pikiran dan mulut ya, bukan otak. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga paham. Selamat pagi.